kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapa Kau ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa ku balas Tuhan sekali puji dan sembahkan. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Siapa Kau ini Tuhan? Siapa Kau ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa yang ku balas Tuhan sekali puji dan sembahkan. Siapa Kau ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa ku balas Tuhan sekali puji dan sembahkan. Sekali puji dan sembahkan. Sekali puji dan sembahkan. Haleluya. Kasih Kristus. Joy berdoa buka ibadah. Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Putra-Mu yang tunggal yang diselamatkan, Tuhan Yesus Kristus. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang luar biasa dahsyat dan ajaib. Terpuji-pujilah nama-Mu yang kudus dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, bukan karena kami layak. Sesungguhnya kami tidak layak, Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu lah kami boleh ada di tempat ini saat ini dengan tidak kurang apa. Oleh karena itu ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan.
hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk menguasai ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhir. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, keberadaan kami. Kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu dengan kesekian dari firman. Berkati Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang melayani Engkau pada saat ini. Pakai mereka yang heran Tuhan, tidak pelayanan mereka boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terutama bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Pakai dia dengan heran, urapi dia dengan urapan Roh Kudus, dan pakai dia dengan heran sehingga firman yang diberitakan boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengar dan nama-Mu dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, kami undang Kau hadir. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Siapakah kami Tuhan? Kami tiada layak, hanya karena kasih Tuhanlah kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami undang sekali lagi Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, menguasai ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan di atas segala-galanya, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita berdiri ya jemaat yang dikasih Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorak demi nama-Nya. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Allah ditinggikan dengan sabar-sabar. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan. Dia sangat telah berbudi. Tuhan
mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya, bebaskan jiwa kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau juga bukti. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati
sudah memberi dan memperoleh semua mulia Bapa. Terima kasih Tuhan biar persembahan kami menyenangkan hatimu ya Bapa. Di dalam anak Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
firman-Mu, jemaat-Mu yang ada di Kelapa Wetan dalam GPDI Eklesia. Berfirman-Nya Tuhan dalam nama-Mu yang sudah mengurapi dengan urapan tempat yang berarti. Firman-Mu adalah jawaban kami. Firman-Mu yang membuat kami menjadi puas karena firman-Mu itu Tuhan memberikan, mencerahkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh melihat bahwa Yesus Kristuslah kehidupan kami. Kami telah siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan. Mengucap syukur atas kasih kebaikan Tuhan, kemurahan-Nya yang luar biasa dapat mengizinkan saya melalui Ibu Gembala, keluarga besar Pastori. Terima kasih untuk undangannya untuk dapat membagikan berkat rohani bagi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa kabar? Baik. Ini bukan yang pertama kali saya ada sama, ini 2 kali ya. Dan ya bersyukur Tuhan begitu baik ya. Tapi ini yang 2 kali. Ini bukan karena saya percaya, bukan karena kepentingan ya. Tetapi ini adalah karena hubungan ya. Hubungan yang sudah dijalin dari orang tua ya, bersama keluarga besar Gembala Kepati ya. Kalau saya mah apalah ya, saya cuma anak mantu kecipratan ya. Puji Tuhan ya. Baik, jadi semua apa kabar? Sehat-sehat? Luar biasa. Bagaimana rekening BCA Mandiri? Aman, luar biasa. Bertambah-tambah berkali lipat. Puji Tuhan, memang semuanya komen kalau bicara itu ya. Baik, sama-sama kita akan masuk kepada firman Tuhan. Kemudian nanti kita akan sama-sama menerima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Tuhan. Saya mengajak kita semua sama-sama kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18. Sudah dapat Bapak Ibu? Baik, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini sebagai 2, 3. Ya, mungkin ada yang berkatakan pasca sudah berlalu, kenapa lagi tentang berita salib ya. Bapak Ibu, puncak dari kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan selama kita masih ada di muka bumi ini adalah berita tentang salib, atau seringkali dengar yaitu Injil ya. Berita salib atau Injil ya, kabar baik ya. Injil kabar baik tentang bagaimana Yesus itu disalibkan kita semua dan bangkit di hari yang ketiga kita semua. Dan kalau kita baca sama-sama, saya akan cepat saja Bapak Ibu ya. Saya tidak pernah memakai kesempatan itu untuk hanya cuman lewat begitu saja ya. Jadi mungkin kita akan bakal lama Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya? Bercanda Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat saja bagaimana Tuhan menuntun kita ya. Bukan maunya Tuhan, bukan maunya kita ya. Baik, kita lihat dari ayat sini. Dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 ya. Kalau saudara perhatikan dengan cermat, saya kasih tahu saja. Ada 2 kelompok orang Bapak Ibu ya. Ada 2 kelompok orang. Yang satu adalah kelompok yang binasa. Yang kedua adalah kelompok yang diselamatkan. Oke, dari ayat 18 ini ya, kita dapatkan ada gambaran bahwa ada orang yang akan binasa ya.
Dan akan ada orang yang diselamatkan, ya. Dan dikatakan bahwa yang binasa itu adalah orang yang menganggap bahwa berita tentang salib itu adalah bodoh, ya. Itu adalah bodoh, ya. Kayaknya nggak keren kan, punya Tuhan mati, ya kan? Nggak keren, ya. Yang ada Tuhan itu harusnya superhero, ya. Seperti anak-anak saat ini, kalau bukan superhero, ya mereka tidak mau dengar, ya, cerita-cerita, ya. Kalau tidak ada kemenangan-kemenangan yang mereka nggak mau, ya. Ini kemenangan, tapi kok di penderitaan, ya, harus di kayu salib, ya. Itu bukan kemenangan, ya. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan ini adalah orang-orang yang akan binasa, ya. Kita nggak usah panjang lebar sih, sudah jelas. Saudara percaya firman Tuhan, ya. Sudah jelas bahwa ini adalah firman Tuhan yang menyatakan orang yang menganggap berita tentang salib adalah kebodohan, mereka akan binasa. Sudah titik di situ, ya. Kita masuk kepada kategori yang kedua. Saya percaya 100% dari kita masuk dalam golongan ini. Amin. Amin. Saudara, kalau sesuatu yang greget yang memberikan semangat harusnya tidak peduli. Amin, amin, amin keras, saudara. Karena saat ini tuh mata Tuhan lagi menjelajah. Kalau 1-2 Tawarik 16 ayat 9, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, ya, untuk melimpahkan kekuatan kasihnya kepada orang yang mengasihinya. Jadi kalau saudara benar-benar mengimani Tuhan, gak usah peduli kanan kiri, ya aja yang lagi malas atau lagi berbeban berat. Yang penting kita, Bapak Ibu, karena Tuhan lagi melihat nih siapa yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita perhatikan di sini, kita adalah orang-orang yang masuk ke kategori yang kedua, Bapak Ibu, ya, yang diselamatkan karena kita percaya pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan apa, Bapak Ibu? Jangan bilang pemberitaan itu, ya. Ini bahasa Indonesia hanya menggantikan, memakai kata pengganti ketiga. Kata itu adalah merujuk kepada berita tentang salib, ya. Saya tidak mengajari Bapak Ibu tentang bahasa Indonesia, ya. Saya percaya semua bahasa Indonesianya bagus-bagus, ya, apalagi bahasa daerah. Nah, kita lihat pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah, ya. Beritaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah bagi mereka yang tahu bahwa dia diselamatkan, ya. Di situ sudah sangat jelas, ya. Kalau saudara mau bandingkan lagi, ayat ini juga dijelaskan lagi oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Roma. Minta tolong di Roma 1 ayatnya yang ke-16, ya. Roma 1 ayat yang ke-16 kita perhatikan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ada banyak orang salah kaprah di sini bagian terakhir. Dia pikir orang Yahudi eksklusif, paling yang pertama masuk. Kalau misalnya naik bus itu yang duduknya bagian eksekutifnya, ya, yang paling enak kursinya, ya, karena dibilang pertama-tama. Perhatikan bahasanya, Bapak Ibu. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Berarti artinya sebenarnya sama, Bapak Ibu. Cuman orang-orang Yahudi suka mengkelompokkan, ya. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang punya Tuhan. Non-Yahudi dianggap adalah orang-orang yang tidak punya Tuhan, dan bahkan dianggap orang-orang kafir. Tapi Alkitab mengatakan, pertama-tama orang Yahudi, memang benar bahwa memang keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi itu. Tetapi juga orang Yunani, artinya di sini tidak ada perbedaan kelas, ya. Cuma bahasanya saja seringkali kita salah kaprah. Tapi dijelas, Bapak Ibu, kalau baca di Alkitab versi yang lain akan menjelaskan sama saja, Bapak Ibu, bahwa pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, artinya sama saja levelnya. Ya, itu saja yang ingin saya luruskan dalam hal ini supaya kita bisa mengerti bahwa dari ayat 16 ini, kalau kita ambil highlights-nya dari tengah, mulai dari kata Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan
setiap orang yang percaya. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berarti kalau orang yang tidak percaya, Injil akan bekerja? Jelas ya. Saudara sudah dapat tangkap bahwa sangat jelas Allah hanya akan bekerja kepada setiap yang percaya. Kepada yang percaya Allah memberikan Injil ini yang katanya adalah kekuatan Allah, Bapak Ibu. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang apa? Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bagaimana dengan yang tidak percaya? Tuhan tidak akan selamatkan. Ya, di situ saja. Ya, supaya kita jelas Allah hanya bekerja kepada yang percaya. Ya, karena Dia akan menyelamatkan setiap yang percaya. Bapak Ibu, kata kekuatan Allah atau kata kekuatan ini dipakai dalam bahasa aslinya dalam sama dengan kata yang sama dengan kata kuasa yang seringkali kita dengung-dengungkan nanti 2-3 minggu nanti dalam doa 10 malam, yaitu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa itu sama dengan kekuatan Allah. Di sini kita dapatkan sesuatu yang melengkapi saya dan saudara. Ya, bahwa Roh Kudus hadir bagi kita, menjadi suatu kekuatan bagi kita, ya. Dan Dia akan beritakan adalah Injil, ya. Karena dibilang kekuatan Allah itu adalah Injil, Bapak Ibu. Ayat ini karena Injil adalah kekuatan Allah, berarti kekuatan Allah adalah Injil. Ya. Kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, tentunya kita harus tahu tentang Injil, Bapak Ibu. Jangan salah kaprah, berdoa, minta, ya, salah kaprah. Injilnya tidak mau diterima, maunya langsung serta-merta ada Roh Kudus. Salah, Bapak Ibu. Saudara harus menerima Injil. Bersamaan dengan itu, saudara menerima juga Roh Kudus. Saudara tidak bisa pilih, Roh Kudus saja, nggak usah terima Injilnya. Ya, kita harus terima kedua-duanya karena kedua-duanya adalah kekuatannya Allah, Bapak Ibu. Amin. Ya. Kita gereja yang sangat percaya kekuatan Roh Kudus itu, Bapak Ibu. Ya. Sangat percaya kekuatan Roh Kudus itu. Bahkan karena kekuatan Roh Kudus itulah yang akan membuat kita semua tidak akan masuk dalam penghukuman. Saya lihat muka-mukanya gak percaya. Nantang ayat. Ya. Coba buka deh Roma 8 ayat yang pertama. Kita lihat secara cepat saja. Saudara singkat tadi di awal saya katakan ada 2 golongan, ya. Kita sudah breakdown. Yang golongan pertama kita hapus, yaitu orang-orang yang tidak suka tentang berita salib atau Injil, adalah orang bodoh yang akan binasa. Kita sudah masuk dalam golongan yang kedua, ya. Sebelum nanti kita akan masuk berikut, ya. Kita lihat Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam Kristus. Saudara baca judul perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Apa judulnya? Hidup oleh Roh. Bapak. Di pasal yang sama itu juga mengatakan, yang seringkali kita ucapkan, yang seringkali kita comot, yang seringkali kita jadikan sebagai pembelaan diri, ya. Ayat yang berapa? Dari Roma pasal 8. Dari ayat 28 kan? Karena Allah turut bekerja dalam segala hal, ya kan? Dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Sekali kita pakai itu menjadi ayat untuk membela kita, ya. Padahal kita lupa, ayat itu hanya bekerja kepada orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kalau tidak mau dipimpin, maunya saya yang memimpin, aku yang memimpin, diri saya yang pimpin, jangan pakai ayat deh. Ya. Karena ayat itu sangat jelas, makanya diawali dengan sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, Bapak. Ya. Di dalam Kristus Yesus, artinya yang mau hidup di dalam kekuatan Roh Kudus. Karena dalam Roma pasal 8
itu sepanjang pasal 8 itu berbicara tentang bagaimana roh itu memimpin kita. Ya. Roh itu memimpin sehingga sampai kalau Bapak Ibu baca satu pasal itu, karena roh yang memimpin sehingga kita tuh pantas memanggil ya Abba, ya Bapa. Ya. Itu panjang Bapak Ibu share itu. Tapi untuk ini saja saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu bahwa ketika Roh Kudus memimpin kita, kita akan dihantar masuk di dalam Kristus Yesus. Ya. Kenapa kita harus masuk dalam Kristus Yesus? Karena sejujurnya diri kita sendiri tidak dapat memimpin kita masuk dalam kekekalan. Yang kita adalah Roh Kudus. Ya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ya, Roma ayat 14. Jadi kalau kita mau dipimpin kita akan anak Allah. Bagaimana kemudian kita mau seperti ayat yang pertama dari Roma pasal 8, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus memastikan kehidupan kita itu ada masuk dalam Kristus Yesus. Ya. Itu perjuangan, perlu waktu dalam suatu proses, Bapak Ibu, untuk memastikan kita semua ada di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu. Yang sudah bertahun-tahun saja, ada yang mengatakan, saya masih belum pasti kalau saya sudah di dalam Yesus. Ya. Makanya kita harus benar-benar dan sungguh-sungguh supaya sama-sama kita ada di dalam Kristus Yesus. Jika kita ada di dalam Kristus Yesus, maka dikatakan sekarang, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Soalnya cuma itu aja. Kalau saudara ada dalam Kristus Yesus, tidak ada hukuman. Kalau saudara hanya ada di luar Yesus Kristus, ya sudah, saudara sudah tahu pasti ada penghukuman, Bapak Ibu. Ya, makanya dari sekarang ini kita lagi berlomba-lomba. Rasul Paulus mengatakan seperti suatu pertandingan kita, ya, berlomba-lomba untuk sama-sama memastikan diri ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Kita kembali kepada topik kita, Bapak Ibu, bahwa yang diselamatkan dari Roma pasal 1 ayat 16, orang-orang yang percaya itu akan mendapatkan kekuatan Allah. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kita sudah sama-sama tahu tentang apa kata kekuatan ini. Ya. Kata kekuatan ini kata yang sama juga dengan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa, kata kuasa itu sama dengan kekuatan ini. Ya. Kita pernah di sini Roh Kudus itu menuntun kita sebagaimana Injil itu diberitakan. Ya. Saya ingin kembali kepada Injil. Jadi Injil itu adalah kabar baik, Bapak Ibu. Ya. Kabar baik. Kita cuma terima Injil itu yaitu di perjanjian baru, Bapak Ibu. Ya. Kita cuma terima Injil itu di perjanjian baru. Karena di perjanjian baru, siapa yang menjadi bayangan saat di perjanjian lama itu dinyatakan pribadinya. Ya. Sekali lagi, intinya adalah perjanjian lama tidak spesifik menunjuk kepada Yesus, tapi hanya dalam suatu bayangan. Ya, perjanjian lama. Sebagai informasi kita, orang-orang Yahudi punya kitab, itu adalah perjanjian lama yang ada pada kita. Ya. Kemudian perjanjian baru adalah perjanjian yang isinya kitab-kitab yang menceritakan tentang Yesus. Karena Yesuslah yang membawa kabar baik itu untuk kita semua. Ada keselamatan, Bapak Ibu. Ya, ada keselamatan. Kalau saudara hidup dalam perjanjian lama, saudara ikutin perjanjian lama, nggak ada, Bapak Ibu. Nggak ada satu celah pun yang akan membuat kita lolos kemudian dikatakan selamat. Ya. Tapi dalam perjanjian baru itu dibukakan. Ya, itu dinyatakan bahwa Yesus Kristuslah yang akan menyelamatkan kita semua. Amin. Nah, saya akan mengambil salah satu definisi dari kata keselamatan
ya, menyelamatkan. Kata menyelamatkan ini, ya, yang dalam bahasa aslinya adalah soteria, ya. Salah satu pengertiannya dari sekian banyak pengertiannya tentang kata keselamatan, ya, kata keselamatan itu dalam orang-orang yang belajar teologi itu menjadi satu mata kuliah tersendiri, ya, berbicara tentang keselamatan, soteriologi, ilmu tentang keselamatan, ya. Saya akan ambil satu saja pengertiannya, yaitu deliverance, ya, bahasa Inggrisnya dipakai kata deliverance. Mungkin lebih kita dapat mengerti secara sederhana. Saudara tahu Gojek, ya? Gojek, Tiki, JNE, ya kan? Grab, ya. Tugas mereka adalah apa? Mengantarkan, ya. Entahkah mengantarkan orang, mengantarkan paket, barang, makanan, apapun, ya. Salah satu pengertian dari keselamatan ini adalah deliverance, mendelivery, ya, menghentar, ya, menghentar. Jadi kata keselamatan di sini memiliki suatu pengertian. Saya dan saudara, ketika kita pertama kali mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Raja dalam kehidupan kita semua secara pribadi, dan memberi diri untuk dibaptis, ya, sejak saat itu peristiwa deliverance itu terjadi. Saudara dan saya dibawa untuk masuk kepada kekekalan bersama Bapa di surga, ya. Mulai saat itu, ya. Jadi kalau saat ini ada anak-anak remaja, pemuda yang belum dibaptis, pelajari betul supaya kamu sama-sama dengan seluruh keluargamu masuk dalam kerajaan Allah, ya. Karena sejak kita memberi diri dibaptis, sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Raja dalam kehidupan saya, dan memberi diri dibaptis, mulai saat itulah, ya, Gojek datang, ya, mengambil paketnya, mengambil orangnya, menghentar orangnya sampai kepada tujuan. Tujuannya di mana? Yaitu bersama Bapa di sorga. Ada yang mau ke surga? Semua mau, ya? Mau kapan? Menunggu panggilan? Menunggu panggilan, ya? Berarti sudah siap, ya? Puji Tuhan, ya. Tapi ada yang pasti mengatakan, jangan sekarang dulu lah, ya, masih banyak beban nih, anak-anak belum kawin, anak-anak belum menghasilkan nih, kan gitu, ya. Tidak masalah Bapak Ibu, ya. Tetapi yang jelas Tuhan, ya, dalam hal ini Roh Kudus menghentar kita semua untuk bisa tiba sampai ke Bapa di surga. Nah, saudara perhatikan bagaimana perlakuan ketika kurir itu mengantar suatu paket. Kita ambillah sebagai contoh aja, ini sebagai ilustrasi paket. Saudara pasti ya banyak yang suka pesan GoFood, ya, paket. Kira-kira bagaimana Bapak? Kalau makanan, apakah hanya cuma asal saja dia bungkus, dia kemas begitu saja, tidak dengan rapi supaya nanti kuahnya tidak tumpah? Pasti dengan rapi, ya kan? Kalau tidak rapi, apa yang akan terjadi? Dikomplain, ya kan? Dikomplain, oh ini nggak bagus ini, nggak bagus ini, kok ada robek nih, wah ini kayaknya ada tanda-tanda sudah dibuka nih, nah, kan begitu, ya. Bahkan saat ini kalau saudara suka memakai jasa pengiriman, disuruh harus membuat videonya sebagai bukti bahwa kalau memang ada yang rusak, ada yang bolong, ada yang mencurigakan, bisa diklaim. Benar? Bisa diklaim, ya. Tapi kita perhatikan di sini, saudara dan saya dipastikan dihentar dengan keadaan yang tidak akan rusak, tidak akan ada suatu cacat, tidak akan ada suatu celah sedikit pun yang akan kemudian membuat yang memesan atau yang menerima itu kemudian menolaknya. Tidak mungkin. Jadi begitulah proses keselamatan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara dan saya.
Tuhan bekerja di dalam kita untuk memastikan kita semua dalam keadaan yang baik. Kalau kita dalam keadaan yang sakit, akan dibuat untuk sembuh, untuk pulih. Kalau ada yang rusak, sakit dalam keadaan kita, ada yang kecewa, ada yang segala macam. Entah kita mengatakan akar pahit, dendam, segala macam, akan dibuat untuk bagaimana kita pulih seperti sedia kala, penuh sukacita, Bapak Ibu. Ya, itulah yang dibuat dalam proses deliverance itu, delivery. Ya, dipastikan dalam perjalanan kita hari lepas hari, saya dan saudara, Tuhan buat supaya jangan sering sakit atau jangan sakit-sakitan. Ya, dibuat supaya keadaan kita semua baik-baik, keadaan kita tidak ada yang rusak, sebagaimana ketika Yesus menyelamatkan kita dengan darahnya. Itulah arti dari keselamatan itu. Salah satunya adalah menghentar kita. Jadi kalau menghentar kita kepada Bapa di sorga, dalam perjalanannya dipastikan untuk aman, tidak mengalami goncangan. Ya, pastikan saudara perhatikannya. Kalau saat lagi pesan makanan, lagi hujan-hujan, pasti itu banyak orderan, Bapak. Ya, basah-basah, pasti kita perhatikan kan? Kita perhatikan. Jangan ada nanti masuk air hujan itu ke dalam pesanan kita. Kita pastikan itu. Begitu juga Tuhan dalam karya keselamatannya. Dia memastikan walaupun harus mengalami turbulensi, goyang, goncangan, tapi dipastikan tidak tumpah kuah makanan yang ada di dalamnya. Tidak terjadi goncangan yang sehingga kita menjadi sakit atau bagaimana rupanya kita yang tadinya sudah baik-baik, kemudian dalam perjalanan rusak. Tidak mungkin Yesus melakukan itu. Itulah arti keselamatan. Dipastikan saya dan saudara utuh. Amin. Tidak ada cacat celahnya. Ya, itulah Tuhan kita yang bekerja. Makanya Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dia turut bekerja bagi kita semua. Ya, sampai sekarang ini cuman kitanya yang selalu mengkelompokkan, berita tentang salib itu nanti saja. Kalau sudah bulan-bulan Maret, April, ya kan. Nanti kalau sudah mulai masuk bulan Mei atau Juni, saya lebih suka khotbah yang 4 langkah menuju sukses. 3 langkah pasti tidak ada badai, ya. Tidak ada kesulitan. Kita lebih suka yang hal-hal seperti itu. Harusnya kita lebih suka tentang berita tentang salib itu, sekalipun harus terus diulang-ulang, karena memang berita salib itu atau Injil itu adalah kekuatan Allah, Bapak Ibu. Ya, adalah kekuatan Allah. Sama halnya ketika kita meminta, nanti ketika sudah Tuhan naik ke surga, kita akan masuk dalam 20 malam, kita meminta, Roh Kudus pimpin saya, Roh Kudus kuasai saya, Roh Kudus ajari saya. Sampai kemudian nanti kita akan mengalami hal-hal yang supranatural, mulai dari hal-hal yang kita sama-sama mengerti, ya. Dimulai dari berbahasa lidah, berbahasa baru, Bapak Ibu, ya. Sebagai suatu tanda bahwa seorang ini dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, ya. Itu sebagai suatu tanda bahwa seseorang penuh dengan Roh Kudus, bahwa dia bahasa lain, bahasa asing yang dia tidak mengerti, ya. Artinya lidahnya tiba-tiba dipegang kendalinya oleh Tuhan. Dia bisa mutar untuk bisa mengucapkan kata-kata yang dia mau, tapi lidahnya sudah dikuasai oleh Tuhan. Itulah orang yang berbahasa asing. Itulah orang yang dijadikan sebagai tanda bahwa dia sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, jangan kemudian kita cuma pilih saya nanti doa 10 malam saat meminta Roh Kudus. Ketika Injil kita abaikan, Bapak Ibu. Kedua-duanya sama-sama, Bapak Ibu. Saudara pelajari bahwa Roh Kudus itu sifatnya sangat lembut, Bapak Ibu. Sifatnya sangat lembut. Dia tidak tipikalnya itu menuntut. Tipikalnya Roh Kudus adalah menuntun. Beda, Bapak Ibu. Beda. Hanya gara-gara satu huruf saja.
Paulus berbeda. Kita dia lain. Dia memberikan menjadi orang lagi. Tidak akan menjudge kita. Makanya benar saya bilang, ikuti saya dan belakang. Lihat dong kemarin pergi, lihat dong jejak kaki saya. Tidak, ya. Itu beda Bapak Ibu. Ya. Perjanjian lama itu penuh tuntutan. Tahukah Bapak Ibu bahwa ada 613 aturan dalam hukum Taurat. Dari seluruh itu 613 aturan. Kalau saudara mau selamat, lakukan 613-nya. Jangan ada salah. Tapi ikut Yesus, ikut Yesus banyak pengampunan. Yesus banyak kasih. Jangan aku sering jatuh. Walaupun aku sering mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melihat aku dengan mata yang merah dan tajam, seolah-olah mau memakan saya. Enggak. Tuhan menengok kita dengan kasih. Ingat ketika Petrus menyangkal Yesus, Yesus menolehkan muka, melihatnya dengan penuh kasih. Apa saja? Saat itu dia menangis dan dia bertobat. Ya. Bedanya dengan Yudas, Yudas menyesali sehingga akhirnya dia membunuh diri. Bedanya dengan Petrus, dia merasakan lirikan Yesus, muka Yesus yang diarahkan kepadanya penuh dengan kelembutan. Kalau penuh dengan kemarahan, amarah, saya yakin Petrus juga sama seperti Yudas, dia bunuh diri juga. Karena dia tahu dia berbuat sesuatu yang salah, menyangkal Yesus. Menyangkal bukan sekedar menyangkal, dalam Alkitab sangat jelas ada sumpah serapah di dalamnya, ada kutuk di dalamnya saat dia menyangkal Tuhan Yesus. Jadi parah sebenarnya daripada Yudas. Kalau Yudas main parah, selesai, urusan selesai, bisnis selesai, dapat uang masuk selesai. Kalau Petrus lebih parah, karena dia melihat muka Yesus yang penuh dengan lemah lembut, kelembutan, sehingga dia menangis dan bertobat. Ya. Dia kembali lagi ke jalan yang semula. Ya. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Jadi perjanjian lagi Bapak Ibu bukan berarti kita tidak pakai lagi. Kita tetap pakai untuk menjadi arahan kita untuk masuk kepada Yesus Kristus yang utama, yang sebenar-benar. Amin Bapak Ibu. Ya. Ada 13 Bapak. Dan 10 hukum Taurat itu kemudian terjabar menjadi 613. Boleh satu salah Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita sudah berapa kali salah? Saya mau kata kelihatannya tetap baik-baik. Ya. Di hadapan Tuhan, apalagi di rumah Tuhan, Bapak Ibu. Jangan ada dusta di antara kita. Mungkin nanti di luar dari gereja kita yang gitu kan. Dunia ini tanggung di mana? Kalau dalam Tuhan tidak sama tidak sembarang. Dalam Tuhan boleh ya. Saya tahu hati orang. Ya. Banyak dari hati saya. Orang yang percaya sama Tuhan, gak ada terima kisah. Ya. Tuhan bilang saya tidak suka. Saya menolak. Nanti tidak terima orang. Nanti saudara baca Yohanes. Kita masuk ke sini. Kita sudah mengerti keselamatan yang dimaksud adalah saya saudara dibentak kepada surga dan dipastikan perjalanannya tentang itu. Saya saudara yang dulu cacat celah, yang dulu berantakan, rusak, tidak beraturan, dibuat menjadi rapi, menjadi bersih, menjadi teratur. Perjalanannya pun demikian, ada goncangan, ada perjalanan, tidak mulus perjalanan. Tapi dia memastikan untuk menghantar saya semua baik, tidak bercacat celah, tidak kekurangan suatu apa-apa. Itulah arti
saudara yang percaya, kita harus mengerti ya, baru satu poin saja tentang definisi dari keselamatan ini. Saya saudara dihentak, yang dirasakan rusak, tidak teratur, ya, pokoknya orang yang minta ampun. Tapi ketika kita percaya, begitu mau mengikuti dia. Bahkan dikatakan dalam Lukas pasal 9 ayat 20, mau menyangkali, memikul salib dan mengikut Tuhan. Ya. Mulai saat itu Tuhanlah yang berjalan bersama kita untuk memastikan kita tidak sama dan kita tidak dulu lagi. Mungkin dulu kita suka sakit-sakitan, tapi ketika kita serius dengan Tuhan, percayalah dengan iman, saudara tidak akan sakit-sakitan. Yang dahulu seolah-olah kita bilang kayaknya saya ini tertutup, apapun yang saya buat gagal. Banyak orang masih berasumsi dan percaya seperti itu. Tapi ketika percaya kepada Tuhan, segala kutuk dikatakan itu semua dibebaskan bagi kita, tidak berlaku atas kita. Itulah keselamatan. Saya ingin saudara paham sampai di sini. Sebelum kita akan breakdown, kita akan pecah lagi tentang orang-orang yang diselamatkan. Dan orang-orang itu ada bersama-sama dengan kita. Saya ingin saudara tertanam di satu konsep bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Ngapain? Yaitu menyelamatkan orang yang percaya. Yang pasti kita mengerti cuma satu saja yang kita bisa menggambarkan segalanya. Saya dan saudara dalam perjalanan hidup ini dipastikan tidak sama seperti waktu kita belum percaya kepada Dia. Dipastikan kita mengalami segala sesuatu, tapi kita dikatakan dalam Alkitab seperti yang kita katakan, ya, jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Ya. Kita mungkin jatuh berulang kali tapi tidak akan pernah sampai tergeletak. Itu pengertian saudara dan saya dalam keselamatan. Dihentak supaya sekalipun jatuh tidak sampai tergeletak, artinya tidak hancur, tidak berantakan, akan dipulihkan kembali. Jatuh, yang namanya jatuh pasti ada yang rusak, dipulihkan lagi, dikembalikan lagi kepada fungsinya, pada bagian-bagian yang seharusnya. Itulah keselamatan, Bapak. Sampai di sini saudara masih mau Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Saya akan ngobrol dengan Ibu Lisa. Kalau ibadah Senin apa ini? Masih mau terus itu. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada hal yang, maaf kalau secara manusia mungkin akan menyakitkan, tapi firman Tuhan harus dibentangkan. Kita buka Filipi pasal 3 ayat 18 dan 19. Saya minta slide-nya bahwa yang ada gambar, dua gambar itu. Ada 3 definisi, 3 poin ya. Baik, kita akan baca sama-sama Filipi pasal 3 ayat 18 dan 19. Saya ajak kita sama-sama baca. Sudah dapat? Amin. Amin. 2, 3. Karena seperti yang telah beberapa kali kukatakan kepadamu, dan yang Menyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Puji Tuhan. Sehingga kita lihat ada 3 hal Bapak Ibu yang terkategori menjadi seteru salib Kristus, atau artinya musuhnya salib Kristus, musuhnya salib, musuhnya Injil, musuhnya berita salib. Yaitu yang pertama adalah
adalah Tuhan mereka ialah perut mereka. Yang kedua adalah kemuliaan mereka ialah aib mereka. Yang ketiga, pikiran mereka semata tertuju kepada perkara duniawi. Itu adalah sekularisme. Ya, saya mungkin akan punya banyak waktu untuk menjelaskan ketiga-tiganya, tapi saya akan mulai dari ayat 18 supaya kita tahu dulu persoalan. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus saat mengatakan ini kepada jemaat Tuhan di kota Filipi. Dikatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Jadi sudah banyak kali Rasul Paulus mengutarakan ini. Dan dikatakan, dan yang menyatakan pula sekarang sambil, ayo Bapak Ibu lihat Alkitab kita, jangan lihat saya. Kalau lihat saya ada kekecewaan. Lihat Alkitab, oh surga ada bersama saudara. Ya. Atau lihatlah yang di dinding kalau ada apa. Ya. Dikatakan apa? Sambil menangis. Ya. Sambil menangis. Dikatakan banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Pertanyaannya adalah, kenapa dia harus sampai menangis? Dan dia katakan orang-orang itu seteru salib Kristus. Berarti orang-orang itu adalah orang-orang yang sama-sama dengan kita percaya, atau orang-orang yang masuk golongan pertama tadi yang akan binasa. Memang sudah dibilang mereka akan binasa. Ya, ayat 19 dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan nanti. Tetapi kalau saudara baca baik-baik, dikatakan, sudah sering kali dikatakan dan sekarang aku nyatakan, sambil menangis. Jadi dalam dia melayani, dia melihat masih ada anak-anak Tuhan yang hidupnya sebagai seteru salib Kristus. Jadi itu ada di antara kita, Bapak Ibu, yang adalah seteru salib Kristus. Apakah dia menolak seperti yang golongan pertama tadi? Hidupnya sebagai seteru. Dia menolak perintah salib, dia menolak. Kalau tadi kita baca tadi yang pertama-tama itu sangat jelas bahwa dia kan, perintah salib itu adalah Tuhan. Yang jelas itu bukan orang percaya. Kalau yang ini jelas orang percaya. Makanya Paulus sambil menangis karena dia lihat gaya hidup jemaat itu masih ada yang seperti seteru salib Kristus. Makanya kita perhatikan sih Bapak Ibu, yang dimaksud sebagai seteru salib Kristus yang pertama itu adalah hedonisme. Datang gereja pasti berdoa, pasti berdoa. Jangan saudara tanya banyak hal, nanti banyak hal keluar dulu. Tetapi perhatikan ayat 19 dikatakan, bahwa Tuhan mereka perut mereka. Apa sih perut Bapak Ibu? Tempat kita semua apa yang tersukai, makanan khusus. Ya. Perut, sehingga terjadi kenyang. Saudara lihat filosofinya sini. Ya. Kalau kita menjadi kenyang, kalau kita kenyangkan dengan semua makanan yang kita sukai, ya, kita merasa damai, merasa wah, sudah saya dapatkan segala-galanya. Apa yang bisa kita tarik di sini, Bapak Ibu? Ya. Oh, ternyata sekalipun dia itu Tuhan, ternyata Tuhannya itu bukan Tuhan Yesus. Tuhannya itu dia rasa kenyang. Ini bukan harfiah, kita ambil filosofinya, Bapak Ibu. Kita sudah dikatakan oleh banyak orang, oh kamu orang sukses. Karena sukses itu menjadi Tuhannya. Jadi kalau belum punya rumah banyak, mobil mewah, dia gak akan berhenti. Beda sama orang yang Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Miskin atau kaya saya di bumi ini, saya akan tetap bersama Tuhan Yesus.
bukan soal miskin, bukan soal kaya, tapi soal bagaimana tetap pegang Kristus. Ya. Karena kalau jadi kaya, diberkati dengan material, hal-hal materi atau materialistik, itu kan dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 apa? Bonus, benar? Ya. Kalau lihat Alkitabnya itu sudah hafal. Kayaknya kelihatannya seperti hafal, tapi apa? Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah. Jangan salah Tuhan di sini. Tuhan yang pertama yang itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita seringkali salah, cari semuanya yang akan ditambahkan itu. Ya, itu hedonisme, dan itu sementara terjadi di tubuh Kristus yang suci. Banyak anak Tuhan punya prinsip, wah kalau nggak kaya dikatakan, oh berarti bukan anak Tuhan, karena anak Tuhan itu diberkati, berlimpah. Ya. Berarti harus tunjukkan semua berkat. Kenapa? 5 tahun saya ikut Tuhan, mobil sudah aman. Kenapa? Sudah 10 tahun, wah ya, rumah sekarang sudah naik. Seluruh rumah sekarang ada rumah saya. Ya. Jadi suatu kebanggaannya di situ, Bapak Ibu perhatikan di situ. Bukan Tuhan yang sebenarnya dari Tuhan. Ternyata Tuhan yang sebenarnya adalah hal-hal yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Suatu gaya hidup. Kita boleh lihat pengertiannya. Oke, ini pengertiannya dari kata hedonisme itu ya. Hedonisme adalah sebuah ideologi atau pandangan hidup yang meyakini jika kebahagiaan hanya bisa didapat dengan cara mencari kesenangan sebanyak-banyaknya dan menghindari perasaan menyakitkan. Ya. Itu arti hedonisme, Bapak. Suatu ideologi, jadi suatu prinsip, suatu keyakinan bahwa kebahagiaan dapat dicari dengan cara mencari kesenangan sebanyak-banyaknya dan menghindari perasaan menyakitkan. Kalau salib sebaliknya, ya, mencari kesenangan di dalam Kristus sebanyak-banyaknya, sekalipun perasaan tersakiti. Itu ikut Yesus. Ya. Bapak Ibu mungkin kayaknya kelihatannya seperti habis dicidotkan. Ya, habis Roh Kudus akan bekerja. Hedonisme itu suatu pola atau suatu keyakinan bahwa kebahagiaan dapat dicari dengan mencari kesenangan sebanyak-banyaknya. Orang yang mengikut Yesus, percaya kepada Injil, kebahagiaan hanya cuma didapat di dalam Yesus dan mencari sebanyak-banyaknya Yesus itu, sekalipun perasaan tersakiti. Beda. Ya, itulah yang dimaksudkan kenapa Tuhan mereka, ia perut mereka. Perhatikan, perutnya tapi nggak mau dibilang di luar dari Yesus. Tidak usah ikut gereja, tidak usah gabung dalam kelompok kita. Nah, makanya dipakai gambar seperti orang yang munafik, punya wajah yang lebih dari satu. Ikut Yesus, nanti setelah di luar pelayanan dibuka topengnya. Jadi siapa dia sebenarnya? Kita masuk dua. Dipakai kata dan kemuliaannya adalah aib mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Kita perhatikan, orang dahulu paling malu kalau melanggar hukum. Makanya dalam bahasa kerennya dipakai antinomianisme. Ya, coba mungkin kita lihat pengertiannya. Antinomianisme itu berarti anti terhadap hukum. Ajaran ini mengajarkan bahwa orang-orang Kristen telah dibebaskan dari hukum Taurat dan tidak perlu bahkan hukum Taurat lagi.
Orang-orang Kristen telah mendapat kasih karunia Allah. Ya. Jadi ada anak-anak Tuhan, ya, saat-saat ini, karena mereka berpegang cuma kepada kasih karunia Allah. Kalau saudara baca Yohanes pasal 1, kasih karunia Allah dan kebenaran di dalam Yesus. Jadi kebenaran tidak bisa disendirikan. Dua-duanya bersama-sama, Bapak Ibu. Tidak bisa cuma hanya mengandalkan kasih karunia. Gara-gara ini kalau aibnya itu diketahui, bahkan dia bangga. Saudara lihat tadi di media sosial, tidak ada yang malu untuk mengungkapkan, ini loh anak saya dari laki saya yang pertama. Ya kan? Bahkan ada yang mengatakan, Pak Pendeta nggak apa-apa, saya melakukan hubungan suami istri walaupun belum diberkati di gereja. Yang melawan hukum. Pelakor-pelakor, apakah mereka malu? Nggak ada malunya mereka, pelakor-pelakor. Karena yang muncul berita media sosial kan selalu pelakor-pelakor. Masih pelakor itu? Ibu-ibu ini. Malu dia, tak ada malu. Ikut Tuhan. Dibilang pindah aja agamanya, nggak mau dia. Berarti inilah yang dimaksud Bapak. Setelah kita sama-sama lihat, yang pertama, golongan pertama, just mereka tidak ikhlas. Tapi setelah masuk dalam golongan yang sudah diselamatkan, ternyata masih terbagi lagi. Ada yang benar-benar Tuhannya adalah Tuhan Yesus, ada yang Tuhannya adalah perut mereka. Kemuliaannya adalah aib mereka. Saudara perhatikan, Tuhan dan kemuliaan ini tidak bisa dipisahkan. Tuhan tanpa kemuliaan bukan Tuhan. Ya. Diperhatikan di sini ada anak Tuhan yang seperti ini. Bagian yang ketiga, sekularisme Bapak Ibu. Biar menjadi PR Bapak Ibu ya di rumah. Sekali lagi, tapi mungkin saya tahan karena mengingat waktu. Biarlah firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari dapat membuka wawasan kita untuk lebih tahu sebenarnya posisi kita sudah di mana. Ya. Apa ada di sini yang punya latar belakang navigasi atau ilmu penerbangan, ilmu kelautan? Saudara, kalau dia orang-orang navigasi, ya, dari titik dia berangkat, ya, kemudian menuju ke tujuannya, ya. Sistem navigasi itu kan pakai derajat, ya. 7 derajat. Kalau yang siku yang lurus itu 90, ya. Pertanyaan 45, ya. Misalnya ditunjuk koordinatnya 35 derajat, belok 35 derajat, ya. Tapi yang satu ini 35,1 derajat. Secara angka beda ya, ya kan? Tapi saudara perhatikan, ketika mereka sama-sama memulai startnya, ya, dalam gambarnya itu sama-sama Bapak Ibu, ya, sama-sama. Misalnya mungkin sudah melakukan perjalanan 2 jam, itu masih sama Bapak Ibu, karena bedanya berapa? 0,1 derajat. Itu tipis Bapak Ibu. Itu yang seringkali anak-anak saya bilang Betty. Ya, bukan Tante Betty ya Bapak Ibu. Beda is. 0,1. Tapi perhatikanlah, kalau sudah dalam perjalanan 1 hari, 2 hari, maka kelihatanlah penyimpangan. Makin bertambah hari, makin besar, makin beda kelihatan, nampak perbedaannya itu. Tambah lagi waktu, makin kelihatan. Tapi kalau jangka waktu yang pendek, masih sama Bapak Ibu.
Itulah kita semua. Kita harus kembali lihat, apakah saya dan saudara sama-sama kita ini harus melihat benar nggak? Sampai saat ini saya tidak tahu Bapak Ibu sudah berapa tahun ikut Tuhan Yesus. Jangan bilang sejak saya di kandungan itu tidak terhitung. Ya. Tapi sejak engkau mengalami Tuhan itu sampai detik saat ini, pertanyaannya cuma satu. Saudara nggak usah jawab angkat kaki jelas sama kita. Jawab saja dalam hati. Siapa Yesus Kristus itu bagi hidupmu? Kita harus menata ulang Bapak Ibu, mengkalibrasi, menata ulang lagi. Jangan-jangan sudah sekian lama ini Yesus itu cuma pajangan. Salib itu cuma menjadi hiasan di tubuh saya. Lah di leher, kala-kala kalau leher si Dobi kita gede salibnya. Wah, gede. Bahkan ada yang punya keyakinan semakin gede, semakin keren. Semakin Yesus banget. Kalau udah keren. Berubah lagi posisinya tuh. Setelah dikalungkan di leher, ada yang dianting salib. Apakah dengan itu menggambarkan kita sudah di dalam Yesus sebenar-benarnya? Itu hanya cuma aksesoris. Aksesoris tidak akan mengindikasikan kita benar-benar di dalam Yesus. Makanya sama-sama saja saya ingin mengajak kita semua. Sebelum kita akan terima roti dan angin, lihat dulu kehidupan kita. Karena ketika kita datang kepada roti dan anggur ini dengan iman, dia akan menjadi tubuh dan darah Tuhan. Makanya saudara perhatikan, saudara terima rotinya sama nggak ketika saudara beli di Holland Bakery? Enggak kan? Walaupun sebenarnya saudara bisa makan kan, roti segede-gede itu kan, dikasihnya kecil-kecil Bapak Ibu. Bukan gereja mengirit Bapak Ibu. Bukan gereja lagi hemat, kan akal hemat. Nah, tidak Bapak Ibu. Supaya kita melihat betapa besar kuasa dan kasih Yesus itu yang dia kerjakan di kayu salib. Betapa besar. Tadinya saya mau tahan, tapi boleh minta tolong multimedia mungkin munculkan untuk menutup rangkaian khotbah pada pagi menjelang siang video. Saya harap kita perhatikan apa besar yang ditanggung oleh Yesus Kristus.
Ya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh minta ya videonya supaya saudara mungkin bisa menikmati lebih mudah di handphone Bapak Ibu. Intinya itu adalah dalam proses penyaliban Yesus. Saudara lihat ada awan-awan gelap yang tertulis ada penghukuman, ada kematian, ada penyakit dan segala macam. Itu ditanggung oleh Yesus di kayu salib itu. Ya. Jadi apa yang saat ini kita derita itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Dan saya mengajak kita semua, mari sama-sama kita punya suatu persepsi yang benar tentang Yesus Kristus itu. Jangan sampai saat ini kita kemudian merasa, saya sudah di jalan yang benar kok. Sebagai anak Tuhan yang cermat, kita harus juga belajar untuk merefleksikan apakah benar saya sudah di jalan yang Tuhan. Jangan kalau kita ternyata Tuhannya adalah perut kita. Artinya hedonisme, kesombongan duniawi. Jangan kemudian kemuliaan kita adalah ketika kita melakukan dosa, kita merasa tidak apa-apa kok. Kan ada pengakuan dosa, ada pengampunan daripada Tuhan. Kita merasa itu semua biasa-biasa saja. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang para pelayan-pelayan berjamuan Tuhan. Kita nyanyikan pada satu bukit jauh dari sini. Haleluya. Pada satu bukit jauh
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sadari ya Tuhan, hidup kami masih bercacat celah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami masih jauh dari kesempurnaan itu ya Tuhan. Tapi kami percaya kalau Tuhan yang tuntun kami, kalau Tuhan yang ada di dalam kami, dan kami di dalam Engkau, kami percaya Tuhan, segala sesuatunya ya Tuhan, itu dapat terjadi seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, di hadapan kami sama-sama ada roti dan anggur ya Tuhan. Sebelum itu akan dibagikan ya Tuhan, dan akan menjadi tubuh dan darah-Mu dengan iman dan doa kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah roti dan anggur ini ya Tuhan, menjadi suatu berkat yang melimpah bagi kami, agar setiap kami merasakan persekutuan di dalam Engkau ya Tuhan, menjadi satu kembali di dalam Engkau ya Tuhan, mengerti tentang pribadi-Mu ya Tuhan, tidak salah mengerti tentang Engkau dalam pengiringan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon kekudusan dan pengurapan daripada Engkau, memberkati kami semua pelayan-pelayan ya Tuhan, memberkati roti dan anggur ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau berkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan ini. Urapi kami ya Tuhan, agar kami tidak dapati celah ya Tuhan, agar apa yang kami bagikan ini ya Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ya kami ya Tuhan menerima roti dan anggur ini yang adalah tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang akan menyucikan kembali kami, yang akan memulihkan kami, yang akan menyembuhkan kami, yang akan mengangkat keberadaan kehidupan kami ya Tuhan, yang bekerja di dalam kehidupan kami. Dan akan terima roti dan anggur ini ya Tuhan sebagai tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan
saat ini. Saya mengajak Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat roti kita dengan tangan kanan kita. Sama-sama juga angkat hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebagaimana kita mengangkat roti ini yang melambangkan adalah tubuh Tuhan. Sebelum kita akan membacakan firman Tuhan, angkat hatimu di hadapan Dia. Utarakan segala sesuatu. Haleluya. Dia penuh dengan belas kasih. Dia Allah yang lemah lembut. Dia Allah yang penuh dengan kerendahan hati. Dia tidak melihat kita dengan muka yang marah, tapi penuh dengan kasih. Apa yang salah dalam kehidupan kita, jangan kita tutup-tutupi di hadapan Dia. Kalau ada di antara jemaat Tuhan, engkau punya kerinduan, engkau punya permohonan secara khusus di hadapan Tuhan, biar melalui tubuh darah itu akan berkuasa atas segala sesuatu yang kita imani. Nyatakan itu dalam doa kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat tubuh yang tidak berdosa, tubuh yang tidak bersalah, menjadi makanan kami, agar dengan kuasa-Mu tubuh itu bertata di dalam hidup kami, membangkitkan semangat kami, membangkitkan, menyembuhkan segala sakit penyakit dalam tubuh kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat cawan ini dengan tangan kanan. Haleluya, 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 haleluya. Dengarkan firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita minum dengan penuh keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tubuh dan darahnya telah menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi penghalang kita di hadapan Dia. Dia telah menyembuhkan kita. Dia telah membukakan jalan-jalan yang tertutup. Haleluya, haleluya. Dia telah memulihkan hubungan kita dalam keluarga, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, sesama saudara bersaudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami telah menerima kesembuhan, pemulihan. Kami telah menerima segala yang mulia, segala yang sedap didengar, segala yang memberkati, segala yang suci. Itu ada dalam tubuh kami, karena kami telah menerima tubuh dan darah. Kami tidak sama seperti kami yang lalu. Kami menjadi manusia baru yang selalu diperbarui dari hari ke hari, hingga kami semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Terima kasih Bapa buat perjamuan yang indah ini. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami telah terima ini semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih memberitakan firman Tuhan sampai berkati menurut semangat. Haleluya, diberkati saat kasih Tuhan. Haleluya, kita akan berdoa sembahan. Ada para pelayan berdoa, ada sembahan mulia, sembahan khusus perpuluhan berpembangunan. Haleluya. Sama puji syukur hanya
siang bagi jemaat Tuhan sekarang ini diberkati oleh Tuhan. Dan juga sudah masuk di minggu pertama bulan Mei ya 2023, semua karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih pada Bapak Pendeta Hutan ya untuk pelayanan firman Allah, sekaligus juga pelayanan perjamuan Tuhan pada hari ini. Kita sudah diberkati lewat firman Allah, biar itu menjadi kekuatan yang menjadi pegangan bagi kehidupan kita, di mana kita menjalani hidup kita hari-hari ya sampai ke tanah Tuhan ya, dari menjalankan segala kebenaran yang dari Tuhan saat sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman tadi Bapak Pendeta ya, yang Bu Carol ya, dan anak juga pelayanan yang ada di GPI Syekh Cibubur. Tuhan kiranya memberkati mereka. Puji Tuhan. Selamat datang juga Tuhan yang pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Ada Bapak Tambunan bersama kita lagi, Bapak Sirait juga ya. Selamat datang bersama ibadah ya. Puji Tuhan. Baik. Kita ketemu lagi hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 9 Mei ada ibadah rumah tangga bersama Bu Lola ya. Ya, di gereja jam 7 malam bersama Bu Lola. WL-nya adalah saudari Helen, persembahannya adalah saudari Fatima, dan firman Allah adalah pendeta muda Ibu Nila ya, untuk hari Selasa besok ya. Jemaat datangnya untuk hari Selasa besok jam 7 malam. Hari Kamis ibadah doa jam 7 malam, renungan firman dibawakan oleh Ibu Uli ya, dan penyembahan dibawakan oleh saya sendiri untuk hari Kamis. Hari Jumat doa puasa. Hari Sabtu tanggal 13 ibadah kaprak ya, ibadah Yud jam 7 malam. WL adalah saudara Gunawan untuk persembahan Fatima, multimedia Levi, dan pelayan firman oleh pendeta muda Ibu Nila. Hari Minggu tanggal 14 ibadah raya ya, jam 10 pagi. Sekali lagi ibadah raya setiap hari Minggu diadakan pada jam 10 pagi ya. Firman Allah akan dibawakan lagi oleh Ibu Pendeta Muda Mary, ya Ibu Mary Permono Sudarwo, yang sudah kita kenal ya dengan baik, yang sering juga melayani di tempat ini. WL-nya adalah Bapak Louis, singersnya Eva dan Daima, LCD Novi. Persembahannya adalah Ibu Snai dan Ibu Helmi, dan editorsnya adalah Ibu dan Ibu Versi. Dan untuk pelayan musiknya pada hari depan, hari yang ada beberapa pelayan musik yang memang tidak hadir ya, karena memang mereka minta izin kepada koordinator musik untuk ada yang mungkin Jakarta atau sakit ya, dan juga majelis gereja Pak Anjaitan juga dari WA saya, karena ibu juga kurang sehat ya, sehingga tidak bisa melayani perjamuan Tuhan pada hari ini. Untuk minggu depan pelayan musiknya adalah keyboard saudara Titus, dan mulai minggu depan juga ada keyboard yang kedua yang akan saudara Misael yang akan mulai lagi untuk main musik ya, dan belajar dulu untuk ibadah raya akan dimulai pada depan. Tuhan bawa terus ya. Bass Bapak Abi, drumnya saudari Rianti, dan soundman-nya adalah saudara Christian.